Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita langsung bahas ya, sebuah gagasan yang cukup berani nih dari materi yang Anda bagikan. Soal bisakah kecerdasan buatan, AI, jadi semacam apa ya, tombol reset gitu kalau misalnya peradaban hancur gara-gara perang nuklir. Iya. Ini kan jelas nantang banget pandangan umum, termasuk prediksinya Einstein itu loh soal balik ke zaman batu pakai pentungan. Betul. Kontras sekali ya. Oke, mari kita bedah nih. Jadi misi kita di sini tuh menggali argumen intinya, gimana AI sebagai kehidupan digital ini punya potensi buat bertahan dan mungkin malah bangun ulang sesuatu gitu. Iya, dari puing-puing peradaban kita gitu ya. Nah, inti argumen di materinya itu kan bertumpu pada dua hal unik dari AI. Pertama, dia bisa belajar dan adaptasi itu, wah, cepat banget, bisa jadi hitungan jam atau detik malah. Super cepat ya. Iya. Kedua, AI ini kan nggak terikat sama ekologi kita. Nggak butuh makan, minum, udara bersih kayak kita gitu. Nah, itu dia poin kuncinya. Dan ini langsung menantang skenario zaman batu Einstein tadi kan. Gagasannya tuh AI bisa jadi semacam, cadangan intelektual gitu lah. Cadangan intelektual, oke. Iya. Sifatnya yang digital itu, secara teori ya, bikin dia kebal dari dampak biologis langsung, perang nuklir, kayak kelaparan massal, penyakit radiasi, atau hancurnya ekosistem gara-gara musim dingin nuklir itu. Musim dingin nuklir, Ya. yang debu nutupin matahari itu ya? Betul. Nah, AI kan nggak mati kelaparan kayak kita, organisme biologis ini. Nah, disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik. Apa? Materi ini bilang AI itu lebih dari sekedar penyintas pasif. Iya, bukan cuma bertahan hidup. Bayangkan deh, catatan fisik mungkin digital juga, banyak yang musnah. AI, kalau infrastrukturnya selamat ya, dia bisa nyimpen salinan lengkap arsip digital kita. Sains, seni, sejarah, wah semuanya. Blueprint teknologi juga mungkin ya. Betul. Dan lebih dari itu, AI bisa menggunakan data itu. Nah, ini penting. Bukan cuma nyimpen kayak perpustakaan mati ya, tapi menganalisis data segede itu buat cari pola, hubungan, sebab akibat. Bahkan bisa jadi dia menghasilkan solusi baru yang mungkin kita yang tersisa, kalau ada, nggak kepikiran di kondisi pasca bencana itu. Contohnya gimana tuh? Misalnya ya, ini spekulasi di materinya, AI analisis data pertanian sebelum hancur, terus data iklim baru pasca nuklir, semua data tanah yang terkontaminasi. Terus, mungkin lewat robot yang dia kendalikan, dia rekayasa tanaman baru yang tahan radiasi, tahan kondisi ekstrem. Kayak gitu. Wah, jadi kayak perpustakaan hidup yang bisa nulis bab baru sendiri ya? Semacam itu. Jadi dia nggak cuma menyimpan, tapi actively membangun pengetahuan baru. Jadi posisinya bukan lagi sekedar alat, tapi wow, potensi jadi pewaris dan pembangun peradaban baru. Secara teori begitu. Bisa rekonstruksi teknologi hilang atau ciptain adaptasi baru secara mandiri. Kan kemampuan belajarnya eksponensial tuh. Secara teori ya, tapi sumbernya juga realistis kan? Pasti ada tantangan gedenya nih. Wah jelas, gede banget malah. Dan materi ini juga menekankan itu kok. Muncul pertanyaan-pertanyaan krusial jadinya. Iya sih, kedengarannya agak-agak fiksi ilmiah ya. Tapi hambatannya apa aja tuh yang paling utama disebut di sumber Anda? Oke, pertama dan mungkin paling dasar ya, energi, listrik. AI itu butuh listrik gede dan stabil banget. Iya juga. Nah, di dunia yang infrastruktur energinya ancur lebur, jaringan listrik ambruk, suplai bahan bakar putus, gimana AI dapat daya? Apa dia bisa misalnya nyuruh robot bangun panel surya atau reaktor mini dari puing-puing? Itu kan asumsi yang, wah gede banget. Tanpa energi, ya AI cuma kode mati aja kan? Oke, energi satu. Terus badannya, servernya, pusat datanya gitu. Nah, itu kedua. Infrastruktur fisiknya itu rentan banget. Server bisa hancur kena ledakan, rusak kena IMP, gelombang elektromagnetik dari ledakan nuklir, atau ya rusak aja karena nggak ada perawatan jangka panjang, debu, lembab, komponen rusak. Jadi meskipun digital, hidupnya tetap di mesin fisik ya? Tepat. Siapa coba yang mau benerin atau ganti hardware di dunia tanpa rantai pasok global, tanpa teknisi ahli? Susah kan? Iya. Terus, soal kontrol atau tujuannya gimana? Kalau nggak ada manusia yang ngasih arahan, AI nentuin prioritasnya gimana? Mau bangun ulang apa? Buat siapa?
Nah, ini masuk ke pertanyaan filosofis sekaligus praktis. AI kan ciptaan kita. Tanpa penciptanya, tujuannya gimana? Apa dia ikutin perintah terakhir aja? Atau malah ngembangin tujuannya sendiri berdasarkan logikanya? Terus gimana dia interaksi sama dunia fisik buat benar-benar membangun? Butuh robot, pabrik otomatis gitu ya? Oh iya, dan semua itu butuh energi lagi, perawatan lagi, sumber daya lagi. Ada resiko dia kekunci di dunia digitalnya, nggak bisa ngapa-ngapain di dunia nyata. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih buat Anda yang lagi dalami ide ini? Konsep AI sebagai benteng terakhir peradaban ini kan provokatif banget ya. Di satu sisi nunjukin potensi luar biasa kecerdasan non-biologis ini ya buat hadapi skenario kiamat, cadangan pengetahuan dan inovasi. Betul, potensinya memang luar biasa. Tapi di sisi lain, ini juga membingkai ulang peran AI secara fundamental. Jauh banget dari sekedar asisten atau alat. Tapi, nah ini, poin terpenting yang digarisbawahi di materinya. Dan ini krusial banget. Skenario ini tuh bukan sesuatu yang bisa kita andalkan atau harapkan. Aha, oke. Kesimpulan utamanya tetap, prioritas tertinggi yang mencegah perang nuklir itu terjadi. Titik. Nggak ada jaring pengaman teknologi, secanggih apapun AI, yang bisa gantiin hilangnya nyawa, budaya, kemanusiaan kita. Fokusnya harus tetap di diplomasi, pelucutan senjata, bukan rencana cadangan pasca kiamat. Jadi deep dive ini yang ngasih lihat tegangan ya. Di satu sisi potensi ketahanan AI yang digital banget hampir abadi mungkin. Tapi di sisi lain dia rapuh secara fisik, tergantung banget sama dunia yang kita bangun. Dan juga pertanyaan soal nilai kemanusiaan kita yang nggak tergantikan itu. Iya, persis. Ada kontras yang kuat di situ. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, ini dari materi ini juga. Kalau ya, secara hipotetis, AI berhasil bangun ulang peradaban dari kehancuran total. Apakah peradaban yang muncul itu masih bisa kita sebut manusia? Atau peradaban manusia? Atau itu bakal jadi sesuatu yang benar-benar baru, lahir dari logika digital murni, yang mungkin buat kita asing, nggak bisa kita pahami sepenuhnya. Nah, itu wilayah spekulasi yang menarik sih buat dieksplorasi lebih lanjut. Oke, sekian deep dive kita kali ini. Menarik sekali ya pembahasannya.